Ya baik, sekalian. Eh, Tadi sebenarnya ada satu hal yang justru malah menjadi eh, apa namanya poin yang penting dari sebelum sempat disampaikan karena waktu itu nggak cukup, bahwa eh, yang juga sangat menentukan kesehatan dalam Islam itu adalah kesehatan hati. Oh iya, Ya. Maka ketika Anda membaca Quran, ketika Anda berzikir, ketika Anda mengerjakan amal soleh, salah satunya juga kita minta pada Allah agar Allah membuang penyakit-penyakit hati yang mungkin bersemayam dalam diri kita. Apa saja penyakit hati itu banyak: malas, benci, takut, pengecut, bakhil, sombong, dendam, itu semua penyakit. Dan saya kasih tahu kepada ibu sekalian bahwa penyakit-penyakit hati itu jauh lebih kuat daya rusaknya daripada makanan. iya. Artinya apa? Anggaplah ada orang tiap hari ya makan gorengan, makan mie instan, makan segala macam, tiap hari kayak begitu. Tapi dengan tiap hari katakanlah dia menyimpan dendam dengan seseorang, itu daya rusaknya jauh lebih berat dendam itu. Dan kalau katakanlah dia makan yang tadi yang nggak sehat, nggak benar, nggak baik ini menyebabkan penyakit, hati ini juga sama. Jauh lebih kuat hati ini. Ya, makanya satu pesan tadi yang Allah berikan pada kita tentang Quran, bahwa Quranku wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin la yadizulu liman illa khusara. Bahwa Quran itu adalah obat. Ya. Maka ketika baca Quran minta sama Allah, ya Allah, mungkin ada dendam yang tersisa dalam hatiku, kebencian, kemarahan dan seterusnya, minta hilangkan, karena setiap huruf Quran itu bisa menghilangkan itu. Ya. Umar bin Khattab yang dulunya keras ketika mendengarkan Toha ma anzalna alaikal Qur'ani tashqa, langsung lembut hatinya dan langsung masuk Islam. Itu hidayah. Ya. Itu mungkin pesan saya yang pertama. Yang kedua, yang terakhir adalah bahwa bagi kita sehat itu bukan tujuan. Sehat itu bukan tujuan. Apa maksudnya? Islam benar mengajarkan hidup sehat, betul. Ya. Tapi Islam ya mengajarkan hidup kita itu bukan untuk sehat, tapi hidup kita untuk Allah. Kalau temanya hidup kita untuk Allah, Bapak sekalian, maka salah satu konsekuensinya adalah kita menjaga kesehatan. Maka mulai sekarang Anda sudah mendengar apa yang saya sampaikan ini, amalkanlah. Ya, saya tidak berharap apapun, saya cuma berharap mudah-mudahan saya dapat pahala. Amin. Ya, sehingga dari sini sedikit-sedikit kita amalkan, kita mulai perbaiki diri kita, mulai memperbaiki pola makan, mulai memperbaiki hati kita, mulai memperbaiki pola hubungan kita dengan Allah. Maka niscaya kita akan sehat, dan nanti pada suatu hari kelak ketika sudah waktunya kita selesai kontrak kita di dunia, kita bisa bertemu dengan Allah dalam keadaan yang baik. Amin. Itu cita-cita besar kita. Ya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhir itu lebih, akhir kita itu segala-galanya penentu. Ya, maka orang-orang yang imannya dia jaga, hati dia jaga, pasti dia juga akan jaga makanannya. Dan ketika kita mulai meniatkan hidup sehat, saya pesan kepada ibu sekalian, mari niatkannya karena Allah saja, bukan karena si A, si B ikut tren, enggak. Ya, tapi bagian dari kita bersyukur dengan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita yang berlimpah ruah, dan Allah sudah menyinggung kita, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ya, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang bersyukur, ya, dan apapun hajat Anda sekarang mudah-mudahan Allah kabulkan, ya. Mudah-mudahan tahun depan yang belum haji Allah panggil berhaji. Amin ya Allah. Ada tahun depannya lagi yang belum umroh, mungkin mulai sekali panggil Amin. umroh, dan semoga yang sakit Allah sehatkan, Allah sembuhkan, yang sehat Allah jaga kesehatannya sehingga semakin taat, dan Allah perbaiki semua urusan akhirat kita, agama kita, dan dunia kita. Amin. Yang saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.